Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fahrodin dengan NIM 230501010073 dari kelas KM 602 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia. Pada video ini saya akan mempresentasikan activity report penjualan produk sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Pada produk yang saya jalankan bernama Browniesku, yaitu usaha kuliner rumahan yang menjual brownies coklat dengan cita rasa premium dan tekstur yang lembut, dengan tagline brownies lezat, lembut, dan terjangkau. Dalam presentasi ini saya akan membahas 5 bagian utama, yaitu yang pertama produk overview, yang kedua promotion strategi, kemudian yang ketiga consumer profile, yang keempat kompetitor analisis, dan yang kelima sales report atau laporan hasil penjualan yang telah dicapai. Browniesku adalah usaha kuliner rumahan atau home industry yang saya jalankan dengan modal kecil. Produk utama saya adalah brownies panggang dan kukus dengan cita rasa coklat premium, serta tekstur yang lembut. Saya menggunakan bahan baku berkualitas dan proses produksi yang higienis, sehingga menghasilkan rasa yang konsisten dan disukai oleh berbagai kalangan usia. Produk ini cocok dijadikan cemilan sehari-hari, teman minum kopi atau teh, oleh-oleh khas rumahan, maupun hadiah untuk keluarga dan teman. Nah, produk ini browniesku tersedia dalam 3 varian rasa, yaitu yang pertama coco chip, yang kedua kacang atau peanut, dan yang ketiga almond. Produk dikemas dalam box carv berisi 9-12 potong yang praktis dan higienis. Untuk harga jual yang saya patok itu menetapkan harga 15.000 per box dengan daya tahan 3-5 hari pada suhu ruang. Kemudian keunggulan utama produk ini terletak pada bahan yang berkualitas tanpa bahan pengawet dan harga yang terjangkau khususnya untuk kalangan mahasiswa. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan strategi promosi apa saja yang sudah saya lakukan untuk memasarkan browniesku ini. Sekaligus evaluasi apakah strategi tersebut berhasil atau tidak. Pertama, saya membuat konten promosi di Instagram dan TikTok berupa foto dan video produk. Nah, strategi ini saya kategorikan cukup berhasil karena meningkatkan awareness atau engagement, namun konversi ke penjualan masih terbatas karena jumlah follower saya belum terlalu besar. Kemudian yang kedua itu personal selling atau menawarkan langsung kepada teman, keluarga, dan lingkungan kampus. Strategi ini justru menjadi sumber penjualan utama saya karena tingkat kepercayaan dari relasi terdekat sangat tinggi. Kemudian strategi yang ketiga, saya memberikan diskon untuk pembelian pertama. Strategi ini berhasil menarik pembeli baru, terutama mahasiswa yang cukup sensitif terhadap harga. Dan yang keempat, program Buy to Get One. Program ini cukup berhasil menaikkan jumlah rata-rata pembeli per transaksi, meskipun di sisi lain menekan margin keuntungan per box. Kemudian strategi yang kelima, saya rutin membuat status WhatsApp setiap hari yang efektif menjadi top of mind pelanggan lama sehingga menjadi repeat order atau pembelian berulang. Dan yang keenam, saya memanfaatkan testimoni
Dan yang keenam, saya memanfaatkan testimoni pelanggan sebagai bahan promosi yang berhasil meningkatkan kepercayaan calon pembeli baru yang belum pernah mencoba produk Browniesku. Nah, secara umum, strategi offline seperti personal selling dan promosi di lingkungan kampus terbukti paling efektif pada tahap awal usaha. Sementara strategi online masih dalam tahap pembangunan audiens dan perlu ditingkatkan ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siapa saja yang menjadi target market atau consumer profil dari Browniesku ini. Dari sisi demografis, target market saya adalah konsumen berusia 17 sampai 35 tahun yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda dari kalangan ekonomi menengah. Nah, dari sisi geografis, target pasar saya berada di lingkungan kampus dan sekitar area kos, khususnya di wilayah Semarang, serta pembeli yang memesan melalui layanan pesan antar online. Nah, dari sisi psikografis, target konsumen saya adalah orang-orang yang menyukai coklat dan cemilan manis, memiliki gaya hidup praktis, senang mencoba produk UMKM lokal, serta aktif di media sosial. Dan dari sisi perilaku pembelian, konsumen umumnya membeli Browniesku untuk self reward atau cemilan harian sebagai oleh-oleh maupun hadiah dan cukup sensitif terhadap harga serta promo yang ditawarkan. Selanjutnya adalah kompetitor analisis. Selanjutnya adalah kompetitor analisis, yaitu siapa saja yang menjadi kompetitor dari produk yang saya jual. Kompetitor pertama adalah brand brownies besar yang sudah dikenal luas dan memiliki distribusi di banyak kota. Dengan harga sekitar 25.000 hingga 40.000 per potong atau per box besar, keunggulan mereka adalah pada kekuatan brand yang jaringan distribusinya sudah resmi, namun harga browniesku jauh lebih terjangkau sehingga lebih cocok untuk segmen mahasiswa. Kemudian kompetitor kedua adalah UMKM brownies rumahan lain di sekitar kampus dengan harga yang bersaing yaitu 12.000 sampai 18.000 per box dan lokasi yang dekat dengan konsumen. Untuk bersaing, browniesku unggul dari sisi varian topping seperti kacang dan almond serta kemasan yang lebih menarik. Kemudian kompetitor yang ketiga adalah cemilan distribusi seperti kue kering atau snack kekinian dengan harga 10.000 sampai 20.000 per kemasan yang lebih tahan lama dan mudah ditemukan di minimarket. Namun perlu digarisbawahi, browniesku menawarkan produk homemade dan cita rasa premium yang sulit ditandingi oleh produk pabrikan. Bagian selanjutnya adalah sales report, yaitu laporan hasil penjualan yang sudah saya capai selama periode berjalan. Total produk yang berhasil saya jual adalah 210 box dengan total omset sebesar 3.150.000. Total modal yang saya keluarkan selama periode ini adalah 1.750.000 sehingga saya memperoleh laba bersih sebesar 1.400.000. Jika dibandingkan dengan target awal yaitu 300 box per bulan, realisasi penjualan saya mencapai 70% dari target. Artinya, meskipun belum mencapai target sepenuhnya, usaha ini tetap menghasilkan laba bersih yang positif pada periode berjalan dengan margin rata-rata sekitar 6.700 per box. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang membuat produk saya laku terjual.
maupun faktor yang menjadi kendala sehingga belum mencapai target penjualan. Untuk faktor produk laku terjual, yang pertama adalah rasa yang enak dan tekstur yang lembut sesuai dengan review dari para pelanggan. Yang kedua, kemasan yang menarik, praktis dan higienis. Kemudian yang ketiga, harga yang terjangkau untuk segmen mahasiswa, yaitu 15.000 per box. Yang keempat, promosi dari mulut ke mulut dan testimoni pelanggan yang cukup kuat. Kemudian yang kelima, sistem per order yang menekan resiko produk tidak terjual. Dan keenam, kedekatan saya sebagai penjual dengan pembeli, khususnya teman dan lingkungan kampus. Nah, adapun faktor kendala atau penyebab belum mencapai target, yang pertama adalah jangkauan promosi online yang masih terbatas karena jumlah follower belum banyak. Kedua, toko di Shopee dan di TikTok Shop belum berjalan secara optimal. Ketiga, kapasitas produk rumahan yang masih terbatas sehingga sulit memenuhi lonjakan pesanan. Dan yang keempat, varian rasa yang belum sebanyak kompetitor dari brand besar. Kelima, persaingan harga dengan produk UMKM sejenis di sekitar kampus. Dan yang keenam, masa simpan produk yang relatif singkat karena tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, sebagai kesimpulan, usaha browniesku telah berjalan dengan cukup baik pada periode ini dengan realisasi penjualan 210 box dan laba bersih sekitar 1.400.000. Meskipun belum sepenuhnya tercapai target yang ditetapkan, untuk itu saya menyusun beberapa rencana tindak lanjut ke depannya, yaitu mengaktifkan penuh toko Shopee dan TikTok Shop untuk memperluas pasar, menambahkan frekuensi konten promosi harian di Instagram dan di TikTok, menambah varian rasa baru agar mampu bersaing dengan brand besar, kemudian menjalin kerjasama dengan reseller di lingkungan kampus lain, serta menaikkan target penjualan menjadi 300 per box per bulan secara bertahap. Nah, demikian presentasi activity report penjualan produk browniesku yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang tertarik untuk memesan atau kerjasama, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp, Instagram, ataupun di TikTok. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.